Di video Realme sebelumnya ada yang komen katanya tumben nih Realme masih adem ayem ya baru ngerilis satu HP aja di Indonesia. Tuh komennya dibaca Realme, dan sekarang mereka ngerilis satu HP lagi yaitu Realme C25 yang katanya ini adalah HP entry level paling tahan banting, dan Indonesia dipilih jadi tempat rilis pertama kali. Hebat juga ya. Di review kali ini gue mau mulai dengan ngebahas spek dan kinerjanya dulu. Otaknya ini pakai Helio G70, grafis Mali G52, RAM 4, storage 64, baterai 6000 mAh. Helio G70 ini kan masih 12 nanometer, clock speed juga termasuk standar ya 2 GHz aja. Tapi chipset ini nawarin kinerja yang oke. Kita lihat di Antutu 8 bisa dapat total skor 203.000 poin dengan rincian skor CPU 72.000 dan skor GPU 40.000. Ternyata skor segini udah bisa ngelewatin Snapdragon 662. Di Geekbench 5 gue dapat skor 387 untuk single core dan 13 poin di multi core. Kali ini kurang lebih setara sama Snapdragon 662. Oke, kita coba main Genshin Impact langsung di lowest 30 fps aja ya. Masih oke lah, antara 22 sampai 30 fps. Pastinya akan ngalamin stuttering yang cukup sering ya. Lanjut PUBG Mobile, ini dapat average sekitar ya 30 fps. Artinya masih playable dengan nyaman. Terakhir Mobile Legends, kita bisa aktifin HFR dengan grafis high. Itu bisa dapat 50 sampai 60 fps. Untuk game-game yang memang support, kita bisa pakai fitur gyroscope yang ada di Realme C25 ini. Respon sentuhan layarnya ada di kategori baik plus support 10 sentuhan jari. Yang hobi main real drum pasti bakal ngerasa enjoy. Kapasitas baterai Realme C25 ini adalah 6000 mAh dengan daya 18 watt. Konsumsi baterainya ini irit banget. Gua sikat main Genshin ya 1 jam di lowest 30 fps cuma kemakan 12%, dan YouTube selama 1 jam cuma berkurang 4% aja. So dengan heavy use main game campur streaming, campur medsos, kita bisa expect dapat SOT di atas 7 jam. Memang yang agak PR adalah pas ngecasnya, tapi sekarang udah better lah ya karena support 18 watt. So butuh waktu sekitar 3 sampai 3,5 jam buat full charge-nya. Tadi kan gue bilang layar Realme C25 ini punya respon yang bagus. Satu yang mungkin jadi deal breaker adalah resolusi. Kita tahu Realme langganan pakai resolusi HD Plus buat HP entry levelnya. Gue tahu sebenarnya ini dilakukan buat ngasih experience gaming yang lebih optimal biar mainnya itu jadi lebih lancar. Sekarang keputusan balik ke personal kita masing-masing ya. Kalau mindsetnya ngerasa resolusi Full HD adalah sebuah keharusan, ya HP ini nggak akan masuk radar. Tapi kalau gua ya secara fair ngelihat resolusi HD Plus di Realme C25 masih sangat nyaman di mata, jadi nggak bikin ilfeel lah intinya pas kita ngelihat. Kalau dimensinya sendiri ini sama ya kayak mayoritas HP entry to mid range saat ini di 6,5 inci. Kita bisa lihat ada ciri khas HP entry level lainnya ya, yaitu di sini ada poni yang ada di tengah alias water drop. Gimana dengan speakernya? Pastinya masih single ya alias mono. Kualitas dan volume maksimalnya menurut gua udah oke, nggak ada keluhan, nyampe di 80-an desibel. Sekarang kita cek sistem operasinya dulu ya. Kita nggak usah berlama-lama di pembahasan ini karena harusnya udah pada hafal banget seperti apa Realme UI. Versi OS-nya ternyata ini udah keren ya, udah Android 11 dengan Realme UI 2.0. Mantul banget. Sebuah peningkatan ya karena udah langsung dapat OS yang fresh out of the box. Security patch-nya bulan Februari 2021. Semua fitur pendukung yang penting-penting bisa kalian temuin ini akan ngumpul di convenience tools namanya. Ada gesture, screen record, assistive wall, split screen, smart sidebar. Pokoknya semua fitur terbaik dari sebuah Realme UI bisa kita temukan di sini. Di Realme UI 2.0 ini Realme ngasih banyak kustomisasi tampilan. Tap 3 detik di home screen, nah nanti akan muncul opsinya. Bisa custom shape dan ukuran icon, bisa ganti tema, sampai ubah speed animasi pas kita buka aplikasi. Oh iya, pasti akan ada yang nanya nih atau penasaran UI-nya makan RAM berapa giga? Secara
kapasitas RAM di HP-nya sendiri kan ini cuma 4 GB. Nah, kita cek di Aidan 4, pas idle ngabisin RAM kurang lebih 2 GB. Jadi yang kesisa adalah 1,6 GB. Kalau di materi promosinya, Realme C25 disebut punya 48 megapiksel AI triple kamera. AI-nya emang ada dan bisa detect objek dengan baik, gue udah coba. Tapi kalau soal triple kamera, ya bener juga sih, emang kameranya ini kan ada 3 ya. Tapi sayangnya yang 2 cuma kamera hiburan aja buat depth sama makro, masing-masing 2 megapiksel. Tapi jangan sedih, walaupun ini nggak punya lensa ultrawide, tapi Realme ngebayar dengan kualitas kamera utama yang kalau menurut gue ini sih udah bagus banget buat ukuran harganya, buat HP entry level. Resolusinya 48 megapiksel, punya detail yang bagus. Seperti biasa, ngetesnya gampang aja, motret muka orang di dalam kamar yang cahayanya nggak terlalu terang. Nah, hasilnya kayak gini. Menurut gue ini udah keren banget karena jauh dari kesan cat air. Kita akan puas ya ngelihat detailnya. Udah gitu pas ngebidik foto ataupun pas kita mencet tombol shutternya, ini responsif banget. Even ketika motret di dalam ruangan ya. Bisa gue simpulin ini adalah kamera 48 megapiksel yang asli ya, bukan sekedar ala-ala resolusi tinggi doang ya, tapi juga dibarengin dengan kualitas yang oke. Nah, untuk perekaman video ini pastinya nggak ada AIS, tapi seenggaknya udah bisa Full HD 60 fps. Kalau biasanya desain adalah yang paling pertama dibahas, kali ini gua taruh di paling terakhir aja karena ya nggak banyak yang bisa kita omongin juga sih ya, karena kan desain Realme C25 kayak gini harusnya ini udah familiar banget ya. Frame kamera masih persegi, ada di kiri atas, ada sensor fingerprint bulat yang cepat dan akurat. Di 1/5 bagian kiri di sini ada garis vertikal dan ada tulisan Realme di bawah. Sedangkan 1/4 area kanannya ini motif garis-garis diagonal yang baru akan kelihatan jelas kalau kena cahaya. Panjang bodinya 16,5 cm, lebar 7,6 cm, tebal 9,6 mm, dan beratnya nyampe 209 gram karena baterainya yang gede. Di kiri bodi kita bisa nemuin slot 3 kartu termasuk dedicated micro SD up to 256 GB. Di kanan ada tombol power dan volume, di bawah ngumpul nih ada port USB-C, jack audio, mikrofon, sama grill speaker. Satu hal yang wajib diinfoin soal bodinya adalah sertifikasi to Friendland. Artinya bodi si Realme C25 ini lebih tangguh, lebih tahan siksaan. Nah, siksaannya itu apa aja? Antara lain drop test up to 1 meter, tahan cipratan air, dan juga tahan suhu ekstrim. Bagian sini ya, di bagian bawah pas jatuhnya, dan sempat terbalik ya ke bagian layar menghadap ke bawah, tapi untuk layarnya ini aman. Kita akan coba sekali lagi. Kali ini ceritanya gue ngeluarin dari kantong dan handphonenya jatuh. Aw. Di pojok atas kelihatan nggak? Tuh, ada retak dikit sih. Halus banget ya. Ini pasti kena berdampak sih, dari sini kena tekanan, terbentur, dan akhirnya bagian sudutnya ini retak halus. Tapi so far sih masih aman, dan dengan catatan ini tanpa pelindung layar ya. Bawaannya udah gue copot dan juga nggak pakai tempered glass, jadi langsung benar-benar kena layarnya. Tapi so far masih aman. Sekarang kesimpulan dari gua, untuk sebuah HP entry level, kelebihan utama Realme C25 yang paling nonjol ada di ketahanan bodinya
dan juga kualitas jepretan kameranya yang nggak asal-asalan. Kalau performa bukan yang the best, tapi udah cukup banget ya buat daily use. Kalau aja ini desainnya dibikin lebih fresh dan ya resolusi layarnya bisa naik ke Full HD, gua rasa ini HP bakal makin greget.